Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Nurjana, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran secara luring menggunakan problem-based learning dengan penerapan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Semangat sekali SMK. Iya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Prof memimpin doa terlebih dahulu. Duduk, siap, gerak. Doa, mulai. Doa, selesai. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang bisa hadir hari ini? Baik, berarti bisa mengikuti pembelajaran hari ini semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang pernah mengamati mengenai ayam petelur di kandang bangkai? Saya Bu, Ya, silakan. saya pernah melakukan pengamatan di kandang ayam petelur. Kebetulan saya PKL di peternakan ayam petelur. Yang kamu amati mengenai apa? Tentang ayam petelur fase layer. Untuk ayam petelur fase layer lebih rentan stres dibandingkan fase starter dan grower. Baik, ada lagi yang sudah melakukan pengamatan? Saya Bu, menurut pengamatan saya, di peternakan ayam petelur itu tidak ada pejantannya. Tapi mengapa ayam tersebut bisa bertelur? Baik sekali. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Imam? Saya Bu, ayam petelur bisa bertelur itu bukan dari pejantannya, tapi karena dari pakan yang diberikan dan manajemen pemeliharaan yang baik. Benar sekali jawabannya. Berarti kalian sudah paham ya mengenai ayam petelur? Ya. Ya, untuk hari ini kita akan membahas atau menganalisis mengenai pemeliharaan ayam petelur fase layer. Nah, sebelum kita belajar, ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Tujuan pembelajarannya ada dua, ini sudah ditulis ya. Yang pertama, ini dapat menganalisis prinsip pemeliharaan ayam petelur pada periode layer dengan benar. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah dapat merinci prosedur pemeliharaan unggas petelur periode layer dengan ketat. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan dicatat terlebih dahulu.
Video ini diambil pada pukul 7 pagi hari. Kegiatan yang dilakukan pada pagi hari adalah pemberian pakan pagi dan pembersihan tempat minum. Ya. Kandangnya baterai ya, dengan si tipe V. Untuk prinsip pemeliharaan ayam petelur itu ada 5. Yang pertama adalah program pencahayaan. Penambahan pencahayaan dengan lampu selama 4 jam. Tujuannya untuk meningkatkan asupan pakan selama produksi telur puncak. Yang kedua, membantu mempertahankan konsumsi pakan pada iklim panas. Jadi selain dari sinar matahari, ada penambahan cahaya dari lampu. Lampu dihidupkan 4 jam setelah malam. Yang kedua adalah kualitas air. Ya. Untuk kandang ini menggunakan 2 tempat minum, yaitu tempat minum nipel. Ini ya. Nipel dan menggunakan paralon air. Kenapa menggunakan 2? Karena kualitas air harus terjaga. Kontinuitasnya harus selalu ada. Baik, jadi permasalahannya yang sering terjadi di kandang peternakan ini ada kasus di kandang milik Bapak Roni. Ya, kalian simak permasalahannya. Kandangnya kotor karena banyak sisa pakan yang tercecer di lantai kandang. Feses di bawah kandang juga menumpuk, tidak dilakukan pengurukan secara rutin. Hal ini menyebabkan banyaknya lalat yang hinggap di kandang. Pada minggu pertama di bulan September, terjadi penurunan produksi sebesar 3%. Nah, kualitas telurnya juga jelek. Bulu ayam jadi kusam, bobot badan telur, padahal konsumsi pakannya naik. Kemudian terdapat telur cacing di feses ayam. Nah, dari permasalahan tersebut ya, di kandang tersebut, kalian diharapkan bisa menganalisis apa penyebab terjadinya produksi telur itu turun. Paham ya permasalahannya? Baik, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan berdiskusi dan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Paham ya? Paham. Kalian duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Jadi dibuat 3 kelompok. 1, 2, 3. Silakan sekarang. Mana gitu? Ya, kita akan bagikan lembaga LKPD-nya. Ini kelompok 3. Kelompok 2. Silakan kerjakan sesuai dengan instruksinya. Ya, tulis nama kelompok dan dijawab sesuai dengan instruksi yang ada. Paham ya? Ya, silakan dikerjakan. Didiskusikan terlebih dahulu. Diskusi. Ya. Turunnya produksi telur ayam milik Bapak Roni karena terserang penyakit cacingan. Penyakit cacingan pada ayam adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit yang bisa menyerang pada ternak ayam telur. Penyakit parasit internal dapat menghambat pertumbuhan serta produktivitas sehingga menyebabkan kerugian. Dari presentasi yang telah kami jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, hal apa saja yang dapat dilakukan untuk pencegahan penyakit cacingan pada ayam? Pertama, Terus pertanyaannya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Jawab saja. Baik, di sini saya akan menjawab perwakilan dari kelompok 2. Hal yang perlu dilakukan untuk mencegah cacingan pada ayam adalah 1. Menjaga kebersihan kandang. 2. Tidak ada sisa pakan yang tercecer. 3. Melakukan pakan feses secara rutin. Dan yang terakhir, 4. Diberikan obat cacing secara rutin. Kalau lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Saya ingin
kelompok kami jika terdapat kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi hari ini? Saya prosedur pemeliharaan unggas petelur periode layar yang tepat itu yang seperti apa ya, Bu? Baik sekali pertanyaan dari Sylvie. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Sylvie? Tidak, Bu. Baik, akan Ibu jawab. Pertanyaannya tadi menyangkut tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Iya. Tujuan yang kedua itu adalah merinci prosedur pemeliharaan unggas petelur periode layar. Jadi pas sekali pertanyaannya. Ya, prosedur pemeliharaannya itu perinciannya yang pertama pada pukul 07 atau pada pukul pagi hari ya, itu perlakuan yang dilakukan adalah mengontrol kesehatan ayam. Ya, jadi pagi hari yang dilakukan adalah pengontrolan kesehatan ayam. Apakah ada ayam yang mati atau tidak? Apakah ada ayam yang sakit atau tidak? Gitu. Untuk pada pukul 07.15 itu adalah pemberian pakan pagi. Ya. Jadi biasanya di ayam petelur itu pemberian pakan paginya memang pagi hari jam 7. Jam 7 ayam harus sudah diberi pakan. Kemudian ada lagi kegiatan jam 9 itu adalah perataan pakan. Kenapa harus diletakkan pakannya? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Baik, akan dijelaskan. Kenapa harus diperataan pakan? Karena ayam petelur itu kalau diratakan pakannya nafsu makannya akan bertambah. Paham ya? Paham. Jam 10, nah ini waktu jam 10 ini adalah pengambilan telur ayam. Selanjutnya sampai jam 12 adalah pemberian pakan siang. Gitu, sampai jam 13, jam 15 itu adalah pengontrolan sore. Itu biasanya adalah dilakukan penyemprotan desinfektan. Baik, ini adalah rincian prosedur pemeliharaan dari pagi sampai sore yang dilakukan di peternakan ayam petelur. Paham ya? Paham. Ini saya terlebih dahulu. Untuk mengurangi bosan, kalian ada game terlebih dahulu dari Ibu. Ya, jadi silakan bangkunya dipepetkan ke pinggir semuanya. Kalian berdiri. Ya, silakan sekarang yuk. Gamenya ini namanya benar salah. Dengarkan instruksi dari saya. Jadi gamenya benar salah benar. Tapi ada 4 kegiatan. Jadi misalkan saya suruh maju, kalian maju. Ada mau maju, mundur, ke kiri dan ke kanan. Paham ya? Paham. Kita coba dulu, cek dulu. Jadi kalau misalkan clue-nya benar salah benar, ingat benar salah benar. Sekarang dengarkan. Maju. Mundur. Kanan. Ada yang salah. Kelompok yang salah harus ke pinggir. Jadi yang di sini adalah yang bertahan. Paham? Bisa kita mulai? Ya, konsentrasi, fokus. Clue-nya benar, salah, salah, benar. Ya. Saya ulangin ya. Benar, salah, salah, benar. Ya, boleh sambil pegang pundak temannya. Maju. Maju. Benar, salah, salah, benar. Dengarkan instruksinya. Mundur. Benar. Maju. Kanan. Nah, loh, mana yang salah? Yang sebelah sini salah, mikir. Ayo geser ke sini. Ulang lagi. Baik, tersisa 3 kelompok. Dengarkan lagi. Salah
Ada Bu. Prinsip pemeliharaan ayam petelur periode layar adalah melakukan pemberian pakan yang baik, manajemen pemeliharaan yang baik, dan melakukan pencegahan penyakit. Benar sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Fahri. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ya, kalau tidak ada, Ibu akan menambahkan sedikit dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Silakan disimak ya, PowerPoint. Pemeliharaan unggas petelur periode layar. Prinsip pemeliharaan unggas petelur untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan unggas dengan kualitas terbaik. Prinsip-prinsip pemeliharaan unggas petelur adalah: yang pertama, pakan dan air. Memberikan akses ke air berkualitas baik dan pakan bergizi seimbang setiap saat. Yang kedua, kesehatan dan perawatan dokter hewan. Menyediakan program kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan perawatan dokter hewan yang cepat. Yang ketiga yaitu adalah lingkungan. Di lingkungan ini adalah menyediakan tempat tinggal yang dirancang, dipelihara, dan dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan unggas dan mempermudah pemeriksaan harian. Dan yang terakhir adalah peternakan dan praktek penanganan. Memberikan perawatan komprehensif dan prosedur penanganan yang menjamin kesejahteraan unggas sepanjang hidupnya. Jadi itu prinsipnya, prinsip pemeliharaan unggas petelur ya. Ada 4 komponen. Yang pertama pakan dan air, yang kedua kesehatan dan perawatan dokter hewan, yang ketiga dari lingkungan, dan yang keempat adalah peternakan dan praktek penanganan. Baik, berikutnya adalah prosedur pemeliharaan unggas petelur fase layar. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengenai merinci prosedur pemeliharaan unggas petelur fase layar. Dalam prosedur pemeliharaan unggas petelur fase layar terdapat kegiatan. Yang pertama adalah pemberian pakan, kemudian pemberian minum, dan pengontrolan kesehatan serta pencatatan recording. Jadi ada 4 kegiatan pada prosedur pemeliharaan unggas petelur. Yang pertama yaitu kegiatan pemberian pakan. Pemberian pakan pada fase layar ini dibatasi, jadi ada jatahnya, tidak secara ad libitum. Untuk fase layar itu biasanya per hari per ekornya adalah 115 gram. Jadi kebutuhan 1 ekor per hari itu adalah 115 gram. Itu untuk fase layar pada saat pemberian pakannya itu jumlahnya. Nah, cara pemberian pakannya bagaimana? Cara pemberian pakannya tidak sekaligus diberikan, akan tetapi diberikan pada pagi hari dan siang hari. Kenapa tidak sekaligus langsung diberikan? Karena jika dilakukan sekaligus itu tidak efisien. Karena banyak pakan yang tercecer, kemudian tidak menambah nafsu makan ayam. Kalau ayam itu diberikan pakan 2 kali atau sering diberikannya, itu bisa menambah nafsu makan ayam, tapi tetap kebutuhannya harus dijatah, yaitu 115 gram per ekor per hari. Cara pemberiannya itu dilakukan atau dikondisikan di kandang saja dengan kondisi ayamnya. Tapi untuk jatah pakannya itu harus jatah 115 gram per ekor per hari, karena di fase layar ini ayam tidak boleh terlalu gemuk atau tidak boleh terlalu kurus, jadi pakannya harus dijatah. Begitu untuk pemberian pakan. Yang berikutnya yaitu pemberian minum. Pemberian minum ini secara ad libitum, tidak terbatas. Jadi untuk pemberian minum ini harus tersedia sepanjang waktu, harus ada. Untuk pemberian minum ini sangat fatal kalau ayam tidak diberikan minum. Atau misalkan pada siang hari tempat minum para minumnya itu kosong, ini akan mengakibatkan ayam dehidrasi dan akan mengakibatkan produksi telur langsung turun. Kalau sudah produksi telur turun, ayam stres, akan menaikkannya lagi itu susah. Jadi untuk minum ini sangat penting bagi ayam petelur fase layar. Pemberiannya harus tidak terbatas atau harus ada terus. Begitu. Untuk pemberian vitamin biasanya di fase layar ini diberikan 3 hari dalam seminggu, jadi 3 hari berturut-turut diberikan vitamin, kemudian 4 hari libur atau 3 hari libur nanti diberikan lagi secara rutin, diberikan vitamin. Tujuannya untuk apa diberikan vitamin?
agar kondisi ayam atau kesehatan ayam itu selalu terjaga, kemudian produksi telurnya juga stabil, karena kadang kena cuaca panas, hujan. Kalau kita berikan vitamin secara rutin itu bisa mengurangi tingkat stres pada ayam. Jadi produksi ayam lebih stabil dibandingkan dengan yang tidak diberikan vitamin sama sekali. Begitu untuk pemberian air pur. Yang berikutnya adalah pengontrolan kesehatan. Jadi di fase layer ini untuk pengontrolan kesehatan sangat diperlukan sekali. Yang pertama, biosecurity itu harus secara ketat. Jadi setiap ada orang yang masuk ke dalam kandang itu harus melewati biosecurity yang ketat. Nah, untuk penyemprotan disinfektan juga harus dilakukan setiap hari. Paling lama itu adalah 3 kali dalam seminggu penyemprotan, tapi lebih bagus lagi jika dilakukan setiap hari, karena itu untuk pencegahan masuknya bibit penyakit kepada ayam atau di area perkandangan untuk pengontrolan kesehatan. Kalau untuk vaksinasi di fase layer ini tidak dilakukan program vaksinasi secara runtut seperti di fase starter. Untuk vaksinasi hanya dilakukan revaksinasi. Biasanya yang direvaksinasi itu adalah vaksin NDIB yang melewati air minum. Itu untuk vaksinasi. Jadi sudah tidak ada vaksin Florisa dan lain sebagainya, tidak. Itu hanya di fase starter. Fase starter sampai grower. Untuk fase layer hanya pengulangan vaksinasi atau revaksinasi. Itu untuk pemberian vaksinasi atau program vaksinasi. Yang selanjutnya adalah pencatatan recording. Untuk di fase layer ini, recording juga sangat perlu dilakukan. Harus ada pencatatan. Tiap hari kegiatan apapun yang terjadi di kandang harus dicatat. Karena tujuannya recording ini untuk mengevaluasi keberhasilan usaha petelur, kemudian mengevaluasi apakah ayam ini sehat atau tidak. Apa sih yang data-data yang harus dicatat pada recording itu? Pada recording yang harus dicatat ada beberapa hal. Yang pertama itu yang harus ada komponennya ada hari, tanggal. Karena kalau tidak ada tanggalnya kita tidak akan bisa mengecek kapan ayam ini produksinya sekian, kapan ayam ini sakit dan lain sebagainya. Hari, tanggal yang pertama. Yang kedua adalah jumlah populasi ayam awal. Jumlah populasi awal itu ada berapa ekor, harus ditulis populasinya. Yang kedua, adanya kematian atau tidak pada hari itu. Jadi misalkan ada ayam yang mati juga harus ditulis pada tabel recording. Yang ketiga itu adalah produksi. Produksi hari itu berapa kilo, berapa butir, berapa persentase HD-nya itu harus dicantumkan dalam recording. Jadi terlihat misalkan hari ini produksinya 80%, besok ternyata terjadi penurunan 84%, nanti bisa kita telaah kenapa bisa turun. Nah, itu bisa kita lihat dari recording. Yang berikutnya adalah jumlah pemberian pakan. Pemberian pakan juga harus ditulis berapa kilogram hari ini. Misalkan hari ini pakannya habis, besok kemudian ada pakannya sisa, berarti pemberiannya dikurangi. Itu kenapa? Bisa kita cari tahu dari recording tersebut. Itu jumlah pemberian pakan. Kemudian selanjutnya di recording yang harus dicatat adalah tentang pengontrolan kesehatan. Pemberian vitamin, pemberian obat-obatan, pemberian vaksinasi juga harus dicatat pada tabel recording. Ini tujuannya untuk mengontrol atau mengevaluasi. Misalkan bulan kemarin sudah dilakukan pemberian revaksinasi NDIB. 30 hari itu harus dilakukan revaksinasi ulang. Kalau tidak dicatat di recording, kita tidak bisa tahu kapan harus dilakukan revaksinasi ulang. Itu tujuan, salah satunya tujuan vaksinasi harus dicatat dalam recording. Tapi yang kedua adalah pengobatan. Pengobatan misalkan, pengobatan obat cacing itu secara rutin harusnya secara 3 bulan. Kalau tidak dicatat, itu pasti anak-anak akan lupa atau pemilik kandangnya akan lupa. Jadi harusnya sebaiknya dicatat dalam recording. Kegiatan apa saja pada hari itu di kandang harus dicatat dalam recording. Tujuannya sangat banyak sekali tujuannya.
Manfaat dari metode ini, yang pertama itu untuk mengevaluasi keberhasilan suatu usaha peternakan. Yang kedua untuk memantau, mengontrol produksi dari ayam tersebut. Yang ketiga memudahkan peternak dalam melakukan pendataan. Begitu ya, paham ya semuanya? Ya, untuk mengecek tentang pemahaman kalian mengenai prinsip pemeliharaan unggas petelur ini, Ibu akan memberikan post test. Post test yang pertama, nomor 1, analisislah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan periode layer. Ya, silakan langsung dikerjakan. Yang sudah selesai boleh langsung dikumpul. Sudah? Sudah selesai? Silakan dikumpulkan terlebih dahulu prosesnya dari sebelah sana dulu. Yang belakangnya langsung nyusul. Ya, terima kasih. Baik, untuk prosesnya sudah Ibu terima. Sekarang kalian tulis tugas di rumah. Tindak lanjutnya, ya silakan ditulis lagi. Untuk tugas di rumah, bersama kelompok kalian lakukan pengamatan langsung ke kandang yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Jadi ini tugas berkelompok. Kalian dengan kelompoknya berkunjung ke peternakan di sekitar rumah. Kalian melakukan wawancara dan melakukan dokumentasi ya. Paham dengan tugasnya? Pembelajaran hari ini sudah selesai, tujuan pembelajaran kita juga sudah tercapai. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Ya, tibalah kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ke ketua kelas untuk dipimpin doanya. Ya, tapi silakan. Siap, gerak. Sudah mulai. Cukup. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang telah saya tampilkan. Atas saran dan masukannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.